Sahabat Rema yang terkasih, salam jumpa hari ini Sabtu 21 September 2024 merupakan pekan biasa yang ke-24 dan bersama dengan seluruh gereja kita juga merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Bacaan Injil yang menjadi permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13 dan tema yang menjadi permenungan kita adalah Yesus datang memanggil kita orang berdosa. Sahabat Rema yang terkasih, melalui kisah Injil hari ini kita tahu bahwa Yesus memanggil Matius menjadi salah satu muridnya. Melalui kisah ini juga kita belajar bagaimana Yesus datang memanggil kita orang-orang berdosa untuk menikmati persekutuan hidup bersama dengan Dia. Pertemuan Yesus dengan Matius tidak terjadi di bait Allah, namun terjadi di tempat lain, dan uniknya Yesuslah yang berinisiatif mendatangi Matius. Kita tidak dapat mengetahui dengan jelas berapa kali Matius pernah berjumpa dengan Yesus. Tetapi mungkin Matius pernah mendengar tentang Yesus, mendengar tentang ajarannya, tentang mujizat yang dilakukannya, bahkan juga mungkin pernah bertemu secara langsung. Tetapi yang pasti dari kisah ini kita tahu bahwa Yesus berjumpa dengan Matius saat Matius masih sebagai seorang pemungut cukai. Dalam masyarakat Yahudi, para pemungut cukai termasuk juga Matius dipandang sebelah mata. Hal ini karena seorang pemungut cukai juga termasuk Matius dianggap sebagai antek-antek pemerintah asing, bahkan juga dicap sebagai orang yang tidak jujur atau orang yang rakus, yang tamak, karena mereka kadang-kadang menarik pajak lebih tinggi daripada yang ditetapkan. Mereka juga dipandang seringkali melanggar adat istiadat Yahudi. Di tengah kondisi seperti inilah Yesus kemudian hadir dan memanggil Matius. Allah memang tidak membutuhkan orang-orang yang sempurna. Orang-orang yang mengakui dosa-dosanya dengan rendah hati jauh lebih menjanjikan dalam tugas dan pelayanan daripada orang-orang yang merasa dirinya tidak berdosa atau merasa orang yang paling sempurna. Apa sih yang mendorong Yesus untuk berinisiatif mendatangi Matius atau memanggil Matius? Para sahabat Rema yang terkasih, Yesus menjadi sahabat orang-orang berdosa karena belas kasihannya. Dan inilah, persis seperti inilah yang juga membedakan Yesus dengan para pemimpin Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi telah melewatkan sesuatu yang sangat penting di dalam hidup mereka. Ibadah bukan hanya sekedar ritual, sekedar liturgi, tetapi juga situasi dan kondisi hati. Apa yang kita lakukan di hadapan Allah dalam ibadah harus juga sejalan atau selaras dengan apa yang kita lakukan di hadapan sesama dalam interaksi sosial. Ironisnya, orang-orang berusaha mengejar kesalehan seringkali mudah terjebak pada kesombongan. Semakin dekat dengan Tuhan, malah semakin jauh dari sesama. Semakin mengejar kekudusan, malah semakin mengabaikan orang-orang berdosa. Karena itu kesalehan sejati dimulai dari hati, bukan sekedar disiplin rohani. Allah lebih menyoroti kondisi hati kita daripada semua ritual rohani yang lain. Kekudusan dimulai dari kesadaran tentang keberdosaan kita, dan kesalehan bukanlah sebuah pencapaian, sebuah prestasi, tetapi semata-mata anugerah dari Allah. Jika kekudusan dan kesempurnaan merupakan pemberian anugerah dari Allah, maka tidak ada ruang untuk membanggakan diri. Hanya ketika kesombongan spiritual disingkirkan, maka kita mampu menunjukkan belas kasihan. Kita sebagai orang berdosa, tetapi dipilih, dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia. Semoga melalui kisah Injil ini kita juga menyadari diri sebagai orang-orang yang berdosa, yang siap menanggapi panggilan Tuhan untuk menikmati persekutuan bersama dengan Dia. Dan
Kiranya keluarga kudus senantiasa mendoakan kita dan Allah Bapa senantiasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.